Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Nur Jamal dari jurusan Teknik Sipil Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering PAI E24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu manusia dalam konsepsi Islam. Menurut Asyirul Mardi Azra mengungkapkan bahwa istilah manusia itu ada 3, yaitu Al-Bashar, Al-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Sedangkan menurut Depak RI menyebutkan 5 istilah untuk manusia, yaitu Bani Adam, Bashar, Nas, Insan, dan Abad. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain 1. Sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis karena manusia adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Yang kedua, manusia disebut Bashar berdasarkan tinjauan secara biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kata Bashar sendiri, penyebutan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 35 kali. 3. Manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 58 kali. 4. Secara sosiologis, manusia disebut Nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok. Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Kedudukan dan tugas hidup manusia. Menurut Islam, manusia diberi 2 kedudukan, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT berikut. Innani annallahu la ilaha anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat At-Toha ayat 14. Kedudukan manusia itu berada pada antara malaikat dan binatang. Apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka kedudukan atau derajat manusia akan setara dengan malaikat. Begitu pula sebaliknya, apabila manusia tidak dapat atau menuruti hawa nafsunya, maka derajatnya akan turun dan setara dengan binatang. Selain sebagai hamba Allah, kedudukan manusia juga sebagai khalifah, wakil atau pengganti Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Di dalam Al-Quran, kata khalifah disebutkan 2 kali, yaitu salah satunya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Sabuni menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat tersebut adalah makhluk yang mewakili atau menggantikan Allah di dalam mengelola hukum-hukum Allah di bumi. Sedangkan menurut Al-Jilani, tugas khalifah itu adalah memperbaiki akhlak dan hal ihwal penghuni bumi. Tujuan penciptaan manusia. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepadanya. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat ayat 56-57. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 56-57. Dalam hal ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah SWT. Istilah beribadah yang berarti meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Baik yang menyangkut hubungan vertikal, manusia dengan Allah, maupun hubungan horizontal, manusia dengan manusia dan alam sekitar. Atau lebih dikenal dengan istilah Habl min Allah wan Habl min Al-Nas, yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Memahami potensi positif dan negatif manusia. Dalam hal ini, Allah telah memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara arah yang positif atau negatif. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur," yang artinya, siapa yang hendak beriman, silahkan beriman. Siapa yang hendak kafir, silahkan juga kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Berikut potensi positif manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran. 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Quran Surat Al-Rum ayat 30. 2. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 5. Ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 70. 4. Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33 dan An-Naml ayat 38-40. 5. Manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sedangkan potensi negatif manusia yang diterangkan dalam Al-Quran yaitu 1. Manusia adalah makhluk yang lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. 2. Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. 3. Manusia adalah makhluk yang zalim dan ikat. Quran Surat Ibrahim ayat 34. 4. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. 5. Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Potensi positif atau negatif manusia juga dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, khalq, dan akal. Yang pertama yaitu fitrah. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Hal ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama atau mempercayai keesaan Tuhan. Apabila ini dipelihara dan dikembangkan, maka seseorang akan dapat mewujudkan potensinya ke arah yang positif. Namun, tidak sedikit di antara manusia yang ternyata mengabaikannya, sehingga membuat dirinya cenderung ke arah yang negatif. Yang kedua yaitu nafsu, atau bisa disebut dengan nafs atau jiwa. Nafsu dapat diartikan sebagai syahwat dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafas al-mutmainnah. Sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafas al-lawwamah. Yang ketiga yaitu khalaq atau hati. Pada umumnya, orang mengartikan khalaq itu sebagai hati. Secara bahasa, khalaq bermakna membalik karena seringkali berbolak-balik. Terkadang senang, terkadang susah, terkadang setuju, atau bahkan terkadang menolak. Rasulullah SAW bersabda, "Allah wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb." Yang artinya, sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh dirinya. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalb atau hati. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 20. Yang keempat, akal atau akal. Menurut Quraisy Shihab, akal atau akal diartikan sebagai pengikat atau penghalang, di mana sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Akal dipahami sebagai berikut, yaitu yang pertama, daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Kedua, dorongan moral. Yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Sedangkan faktor situasional adalah faktor dari luar individu termasuk lingkungan.
Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi salah satunya. Agar sukses nantinya dalam mengemban amanat sebagai khalifah, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut. Pertama, berilmu yang memadai. Kedua, bertindak secara nyata. Ketiga, mencari lingkungan yang baik. Keempat, berdoa. Kelima, menjaga hati. Keenam, bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.